Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepindah yang paling utama pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita sebagai hamba Allah yang senantiasa merasakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan banyak-banyak kita mengucapkan hamdalah atas apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga kita yang sakinah, nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah itu. Marilah sama-sama kita syukuri biqauli hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Rabiul Awal ini, awal daripada Allah menciptakan makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, makhluk yang alam semesta ini tidak akan diciptakan kalau tidak diciptakan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya nyuwun pangapunten niku wau mungkin salah komunikasi atau bagaimana, pangapunten sadaringipun Ustadz yang hadir. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kula diparingi kesempatan sareng-sareng kita mudzakarah, sareng-sareng usaha, yang bicara usaha, yang mendengarkan usaha bagaimana hakikatnya diri kita ini kelihatannya berjalan ke kantor, kelihatannya berjalan ke sawah kita, kelihatannya berjalan mengantarkan anak kita, tetapi hakikatnya kita ini berjalan menuju kehidupan yang kekal abadi, yang nanti diawali dengan apa? Kubur kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini pun kita sareng-sareng mudzakarah kula badhe ngenalaken nggih Bapak Ibu sekalian, saya anggota Polres Magetan, hari-hari dinas di bagian logistik, Pak. Alhamdulillah sudah 20 tahun kami berdinas, diparingi anugerah anak 5, Pak. Anak 5 yang pertama sudah kelas 3 SMP Sanawiyah. Alhamdulillah anak 5 dalam kondisi sehat semua, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ini anugerah yang sangat-sangat saya syukuri Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat syukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama mudzakarah dengan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, di masjid yang diridhai Allah ini, di masjidnya Qadim 0804 Magetan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal di dalam kalender Hijriah. Bulan Rabiul Awal ini kurang lebihnya ini bulan yang ketiga di dalam kalender Hijriah. Mungkin kita ini hafal bulan kalendernya Masehi, tapi kita sebagai orang Islam minimal kita tahu 12 bulan di bulan Hijriah. Karena apa? Semua batasan-batasan syariat, aturan-aturan syariat, pokok daripada syariat semuanya bersumber daripada Hijriah. Baik itu berkaitan tentang kewajiban zakat, baik itu kewajiban tentang berpuasa, semuanya adalah perintah Allah dengan ukuran aturan, yaitu bulan Hijriah. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia yang sempurna. Allah menciptakan manusia yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, kalau tidak diciptakan manusia satu ini Bapak sekalian,
alam semesta ini tidak direncanakan untuk diciptakan. Kula panjenengan sami juga tidak direncanakan untuk hidupan. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan sami niki dadosaken umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sangat senang, bahagia, bergembira. Sebagaimana bergembiranya kita sekalian kalau kita melihat anak-anak kita di rumah dalam keadaan sehat. Mungkin anak yang jauh datang, jauh datang, yang sudah kerja jauh-jauh datang, kemudian nengok pada keluarganya, pada bapak ibunya, kita sangat bergembira. Tapi kita harus bergembira lebih-lebih dengan dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, ketika kita bergembira dengan datangnya orang makhluk yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, fa insyaallah kula panjenengan sami, kata Nabi, man ahya sunnati faqad habani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia cinta padaku. Barang siapa dia cinta padaku, bersamaku di dalam surga. Semoga termasuk kula panjenengan sami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malaikat Jibril pernah memberikan pesan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara Bapak sekalian. Ini maksudnya apa? Kula panjenengan sami sebagai umatnya juga mengambil pelajaran daripada pesan malaikat Jibril. Yang pertama Bapak sekalian, malaikat Jibril pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita sebagai umatnya pun harus bisa mengambil hikmah, mengambil pesan daripada pesan baginda Nabi dari bagian malaikat Jibril alaihi salam. Yang pertama, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sekehendakmu wahai Muhammad, fa innaka mayyitun, tapi ingat wahai Muhammad, engkau suatu saat pasti akan mati. Bagus sekalian, kita boleh menjalani kehidupan kita ini sekehendak kita boleh. Ada kehidupan pasti ada kematian. Ada siang pasti ada malam. Ada masa kita kecil, sekarang dewasa, sekarang sudah mau pensiun, sudah punya anak cucu. Ini bagian daripada proses kehidupan. Bapak sekalian, adanya kehidupan pasti adanya kematian. Awal kematian adalah awal kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka kesempatan 60-70 tahun yang diberikan Allah kepada kita saat ini adalah menentukan kehidupan di kubur kita, kehidupan di mahsyar kita, kehidupan di syirat kita, dan kehidupan nanti. Manusia ini belum selesai ceritanya Bapak Ibu sekalian, sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Namanya manusia diciptakan untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Di dunia untuk apa? Menyempurnakan iman dan amal. Di perut ibu kita untuk apa? Menyempurnakan jasadnya. Nanti di akhirat untuk apa? Menyempurnakan balasan atas apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. InsyaAllah. Bapak sekalian, maka 60-70 tahun ini adalah sangat berharga, sangat penting. Sehingga di bulan Rabiul Awal ini, pesan yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hidup kita ini boleh sekehendak kita, tetapi ada aturan, ada rule yang harus kita taati, yaitu agama. Agama dipersempit lagi bagaimana? Pokok-pokok agama di situ ada rukun Islam dan rukun iman. Orang yang menjalankan pokok-pokok agama, rukun iman, rukun Islam, fa insyaallah, kata guru kami, ini termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah, tidak mengurangi, tidak menambahi Bapak sekalian. Jadi pokok-pokok agama itu apa? Rukun iman, rukun Islam. Kalau kita laksanakan sesuai apa yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah harapan kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah, yang dari 73 golongan umat Islam nanti masuk surga satu golongan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Semoga termasuk kita, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan yang kedua bagus sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kau cintai sekehendakmu, tetapi ingat wahai Muhammad, apa yang kau cintai pasti akan berpisah. Bapak sekalian, harta kita, rumah kita, istri kita, anak kita, apa yang kita miliki sementara di dunia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Boleh
Boleh Pak, mubah. Boleh kita cintai, boleh kita miliki, boleh kita mengharap daripada harta kita. Tetapi harta kita, keluarga kita ini biar menjadi tabungan akhirat nanti, biar berkumpul di dunia dan akhirat, maka anak-anak kita, harta kita gunakan di dalam rule-nya, aturan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita, baju kita, seragam kita ini nanti akan berpisah dengan kita. Maka sebelum berpisah, maka kita gunakan seragam kita, kendaraan kita, keluarga kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, beramallah sekehendakmu, tetapi ingat setiap amal nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sekecil apapun Bapak Ibu sekalian, usia umur kita ketika mulai balik 15 tahun untuk laki-laki, 9 tahun mungkin untuk perempuan, ini sudah dicatat Bapak Ibu sekalian. Sudah dicatat dan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka orang yang cerdas pada hari ini, namanya manusia itu Pak, tidak luput dengan dosa. Maka orang yang cerdas, orang yang berpikir akalnya sehat, hari ini karena kita banyak dosa, maka yang paling banyak kita perbanyak adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Allah Engkau hapuskan catatan-catatan keburukan kami. Ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami, sehingga di akhirat nanti Engkau tutupi aib kami, sehingga nanti di akhirat Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Itu harapan kita Pak. Karena kita dosa ini kadang sengaja, kadang tidak disengaja kita dosa. Maka orang yang cerdas, orang yang baik, persiapan untuk bekal akhirat hari ini adalah kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pesan malaikat Jibril pada baginda Nabi ini dapat kita ambil hikmahnya, hidup dengan aturan, kemudian apa harta kita, keluarga kita gunakan taat kepada Allah, kemudian bagaimana kita berhati-hati dalam bertindak, dalam menjalani kehidupan kita ini dengan senantiasa mengikuti rule agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maunya Allah, apa maunya Rasulullah. Tapi jangan apa maunya nafsu, apa namanya nafsu kita sendiri, tetapi apa maunya Allah, apa maunya Rasulullah. Pak, bercapek-capek kita nyuwun sewu. Kalau panjenengan sami mungkin ada sebagian pendidikan 11 bulan, ada 6 bulan bercapek-capek. Sering saya sampaikan kepada anak saya, untuk menjadi orang yang sukses tidak begitu saja mudah, tetapi perlu pengorbanan, perlu mujahadah di dalam agama, riyadhah ning dalam pun agama dipun riyadhah, mujahadah. Untuk menjadi manusia yang sukses di dunia dan akhirat, maka di dunia harus banyak bermujahadah. Apa mujahadahnya? Melaksanakan perintah Allah. Enak mau tidur sholat, enaknya makan pagi suruh puasa, enaknya waktunya malam mau tidur suruh sholat isya, enaknya tidur pagi suruh sholat subuh. Pak, ini mujahadah untuk Ibu sekalian, untuk kebahagiaan diri kita. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita melihat ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri di akhirat, fa insyaallah nindakne perintah Allah niku badhe enteng Bapak sekalian. Contohnya kalau kita ini pegawai negeri Bapak sekalian, kalau tidak dikabari Pak, gajinya kamu nih pangkat sersan sampai pangkat perwira itu sekian kan sudah kita tahu ya. Sehingga kita semangat untuk bekerja. Begitu juga amal agama ini sudah Allah kabarkan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah pahalanya 27 derajat. Berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan yakin kepada Allah, ihtisaban berharap kepada pahala Allah, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Masya Allah Pak, wong iman niku gampil gawe dosa, tapi Gusti Allah nggih gampil besar luas pangampuntenipun. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkunipun kula nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.